Halo saudara-saudaraku semua, selamat datang kembali di Indonesia Bicara Channel. Kali ini kita akan mengangkat kasus dan topik yang lagi trending, yaitu tentang tragedi pembunuhan di Subang. Pembunuhan satu keluarga terdiri dari seorang ibu dan seorang anak perempuan. Nama dari korban itu adalah Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sebagai anak perempuan. Keluarga ini adalah istri dan anak dari Bapak Yosep selaku keluarga atau kepala keluarga dari kedua korban tersebut. Dan Pak Yosep juga mempunyai seorang anak laki-laki bernama Yoris yang saat ini juga sebagai pengelola sebuah yayasan yang juga dimiliki oleh Pak Yosep. Memang kasus ini semakin liar semenjak netizen berasumsi-asumsi begitu luas. Apalagi para netizen banyak mencurigai Pak Yosep selaku kepala keluarga yang berpotensi menjadi tersangka atau pelaku. Tetapi pihak kepolisian menyatakan bahwa asumsi-asumsi liar seperti itu tidak diperbolehkan dulu untuk langsung menyatakan bahwa Pak Yosep adalah sebagai tersangka, karena polisi masih dalam proses penyelidikan dan juga sudah mengantongi beberapa nama yang nanti akan segera diumumkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar, yang kasus ini sudah diambil oleh Polda Jabar ya, yang sebelumnya ada di Polda Subang. Memang sungguh sangat menarik kasus ini, di mana aura-aura misteri detektif ala detektif Eropa gitu, atau ala detektif Conan, memberikan banyak sekali hipotesa-hipotesa yang berkembang karena proses kasus yang begitu lama, hampir menyampai waktu 4 bulan. Cukup lama untuk mengidentifikasi kasus pembunuhan. Ini dimungkinkan karena sempat terjadinya kerusakan TKP yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini netizen menyatakan bahwa ada oknum banpol dari kesaksian yang dilakukan oleh Danu, salah satu saksi yang diperiksa oleh polisi. Ini sungguh menarik ya. Ada pihak banpol masuk ke area TKP, di mana area TKP hanya boleh dimasuki oleh penyidik dan bagian forensik. Ini sungguh sangat menarik bahwa dalam kasus ini begitu banyak hal-hal yang ikut andil, baik itu dalam terjadinya pembunuhan dan penghapusan barang bukti serta pengaburan TKP. Yang lebih mengejutkan lagi, saudara-saudara Indonesia Bicara Channel, ditemukannya banyak sekali DNA dari TKP tersebut. Baik ditemukan itu dari puntung rokok yang ada di TKP, dan juga barang-barang yang disentuh oleh beberapa orang yang tidak memahami dari fungsi adanya garis line TKP di dunia kepolisian. Ini menjadi menyulitkan pihak kepolisian untuk mengungkapkan siapa pelaku karena terlalu bias dari barang bukti dan jejak-jejak DNA yang menjadi barang bukti yang akan memberatkan pelaku kelak. Nah, kira-kira mengarah kemanakah kasus ini? Kita doakan saja mudah-mudahan kasus ini segera berakhir dan pihak kepolisian segera mengumumkan pelakunya. Hanya sampai detik ini, saudara-saudaraku semua, bahwa sudah meluas para saksi-saksi yang mulai mengarah kepada tersangka. Ini hasil analisis dari netizen yang sedikit liar, dalam tanda kutip, sebenarnya agak sedikit barbar netizen kita. Ya, ada yang mengatakan bahwa potensi tersangka ada pada Yoris, putra pertama, putra kandung juga dari Pak Yosep, yang sekarang saat ini adalah
pengelola yayasan yang dimiliki oleh Pak Yosep. Lalu sebagian netizen juga ada yang menyangka pelakunya adalah Pak Yosep sendiri, karena Pak Yosep memiliki istri kedua, istri muda, dan dalam berita dan pernyataan netizen sedikit ada konflik di antara kedua istri dari Pak Yosep tersebut. Sebagian netizen juga ada mengarahkan bahwa ini mengarah kepada istri mudanya Pak Yosep yang ingin merebut harta kekayaan dari istri pertama Pak Yosep. Begitu banyak asumsi liar yang dilakukan oleh netizen. Itu didasarkan karena mungkin kasus ini terlalu lama sehingga netizen sudah tidak sabar dan berasumsi-asumsi, karena netizen Indonesia sangat terkenal untuk berasumsi liar, baik dari segala macam topik-topik yang diangkat. Nah, kemanakah arah pembunuhan ini? Apakah istri mudanya Pak Yosep? Apakah Pak Yosep atau Yoris? Atau ada pihak lain di luar ini? Maka kasusnya akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan Polda Jabar segera mengusut tuntas kasus ini dan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Saya mengutip dari dexjabarpikiranrakyat.com, dinyatakan bahwa di sini ketika ditanya wartawan soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang di sela-sela acara bakti sosial Polda Jabar pada hari Selasa 14 Desember 2021, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menjanjikan kepada masyarakat tidak lama lagi kasus ini akan terungkap. Jadi sabar-sabar netizen, ya, jangan terlalu barbar, tahan diri. Dan terakhir pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang mengatakan bahwa sudah memiliki dan mengarah kepada nama-nama tersangka tersebut, bahwa menyiratkan tersangka dalam kasus Subang lebih dari 1 orang. Sungguh menarik kasus ini. Memang kita harus berempati dengan meninggalnya beliau dari Ibu Tuti Suartini dan Adinda Amalia Mustika Ratu. Kita turut berduka cita, tapi sesungguhnya kasus ini haruslah segera selesai, karena ini akan menjadi suatu topik atau cerita yang akan liar sekali jika netizen ikut campur dalam masalah ini, ya. Dan saya harapkan pelaku-pelaku yang sudah dikantongi namanya oleh pihak Kapolda Jabar segera diumumkan agar terjadi kondusivitas di masyarakat, agar masyarakat tidak mengalami ketakutan yang berlebihan terkasusnya di masyarakat Subang. Oke, segitu saja informasi dari Indonesia Bicara Channel. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalam.